Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Tabi pun kembali lagi dengan Ibu Mainita dalam mata pelajaran IPS kelas 7, materi Zaman Perkembangan Bumi. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu sih interaksi sosial. Minggu ini kita akan mempelajari tentang zaman-zaman pada perkembangan bumi. Coba sebelumnya Ibu ingin mengajak kita berpikir. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar dinosaurus, ada gambar bumi saat bumi masih panas, dan yang ketiga ada gambar kera. Oke, sudah terbayang belum kira-kira kita akan mempelajari apa hari ini? Oke, sebelumnya kita mempunyai tujuan pembelajaran seperti biasanya. Yang pertama, ada menjelaskan 4 zaman perkembangan bumi. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri keempat zaman tersebut. Dan yang terakhir, dapat memberikan contoh makhluk hidup yang tinggal pada zaman tersebut. Sudah siap untuk belajar? Jangan lupa berdoa. Mari kita buka bukunya. Baik, yang pertama adalah zaman arkaikum. Zaman arkaikum itu apa, Bu? Bisa dilihat di gambar di sini. Ada gambar bumi yang merah, itu artinya bumi waktu itu sangat panas gitu ya. Sekitar 2500 juta tahun silam. Wah, udah lama sekali ya. Dan belum ada makhluk hidup. Dikarenakan apa? Dikarenakan bumi masih panas. Jadi belum ada makhluk hidup sama sekali. Apakah makhluk hidup itu cuma manusia, Bu? Tidak, makhluk hidup itu adalah setiap makhluk yang bernafas. Jadi manusia, tumbuhan, dan hewan itu semuanya adalah makhluk hidup. Berarti pada zaman arkaikum ini belum ada sama sekali makhluk hidup itu ya. Oke. Lanjut zaman yang kedua, ada yang namanya zaman Paleozoikum. Paleozoikum atau zaman primer berasal dari bahasa Yunani yaitu kata paleo yang artinya tua dan zoion artinya hewan. Jadi bisa dikatakan zaman Paleozoikum ini zaman kehidupan paling tua atau paling tertua. Di sini ada gambar apa itu ya? Di atas itu adalah hewan amfibi gitu, dan yang di bawah adalah mikroorganisme. Karakteristiknya yang pertama berangsur sekitar 340 juta silam. Yang kedua terdapat hewan amfibi. Hewan amfibi itu apa sih, Bu? Hewan amfibi adalah hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Contohnya pada gambar di atas itu ya. Dan mikroorganisme dan lain-lain. Seperti pada gambar di bawah, bisa bakteri dan lain sebagainya. Kehidupan bumi belum stabil karena iklim yang berubah-ubah ditunjukkan dengan curah hujan yang sangat lebat. Jadi pada zaman Paleozoikum ini iklim masih belum stabil. Kadang hujan lebat banget, kadang juga panas-panas banget gitu. Jadi pada zaman ini hanya makhluk-makhluk hidup yang terkuat yang bisa hidup pada zaman tersebut. Oke, kita lanjut zaman yang ketiga, yaitu ada zaman Mesozoikum. Mesozoikum berasal dari bahasa Yunani, yakni meso yang artinya zun, yang artinya antara, dan zun yang artinya hewan. Jika diartikan secara keseluruhan, zaman Mesozoikum adalah zaman di mana makhluk hidup atau binatang hidup di masa pertengahan. Karakteristiknya berlangsung sekitar 140 juta silam. Disebut juga zaman sekunder atau juga zaman reptil, disebut juga zaman dinosaurus. Kenapa, Bu? Karena pada zaman ini muncullah spesies reptil yang sangat banyak dan juga dinosaurus. Reptil itu contohnya ular dan dinosaurus. Jadi pada zaman ini hewan yang mendominasi adalah dinosaurus dan juga reptil. Dan yang terakhir adalah iklim cenderung lebih stabil. Jadi di sini sudah mulai banyak makhluk hidup yang dapat berkembang biak dan dapat hidup di zaman ini. Baik, yang selanjutnya, yang terakhir ada zaman Neozoikum.
zaman yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Neozoikum diambil dari dalam bahasa Yunani, yaitu kainos artinya baru dan zoe artinya kehidupan. Karakteristiknya, Neozoikum ini terbagi menjadi dua zaman loh. Yang pertama ada zaman tersier, berlangsung sekitar 60 juta silam. Pada zaman tersier terdapat hewan mamalia atau hewan menyusui seperti kera dan lain sebagainya, atau pada gambar di atas. Terus yang kedua ada zaman kuarter, artinya kehidupan manusia, yaitu munculnya Homo sapiens. Homo sapiens itu adalah Homo itu artinya manusia, jadi Homo sapiens adalah manusia yang sudah berjalan tegak dan sudah memiliki akal pikiran. Jadi pada zaman Neozoikum ini muncullah namanya nenek moyang kita, yaitu manusia purba, Homo sapiens ya. Dia sudah mulai meramu, bisa bercocok tanam dan lain sebagainya. Baik, itulah keempat zaman perkembangan bumi dan ciri-ciri beserta contoh-contoh makhluk hidupnya. Oke, udah selesai berarti materi kita hari ini. Sebelumnya Ibu ingin merefleksi lagi nih yang sudah Ibu jelaskan. Coba kalian sebutkan gambar nomor 1 itu zaman apa, 2 zaman apa, nomor 3 zaman apa, dan nomor 4 itu termasuk zaman apa. Boleh kalian tulis di kolom komentar atau di buku catatan IPS kalian masing-masing ya. Baik, terima kasih yang sudah memperhatikan apa yang Ibu jelaskan. Semoga yang apa Ibu jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sehat selalu dan semangat untuk belajarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.